Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1276 sampai tahun 1280. Bab 1276 mendapat masalah besar. Setelah mengetahui berita tersebut, kesan semua orang terhadap Fendi Zanders mulai berubah. Lagi pula, jika kita mengesampingkan masalah keluarga Wang, wajar jika Fendi Zanders ingin menikahi Cleo Feilin. Bagaimanapun, Tuan Zanders di kota Jiangcheng juga sangat kuat, dan dia jelas layak untuk Cleo Feilin. Pantas saja Cleo Feilin begitu berani hingga berani membawa anak laki-laki itu ke keluarga yang kita. Ternyata anak laki-laki ini sebenarnya adalah Tuan Zanders di kota Jiangcheng. Sekarang saya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Zanders di kota Jiangcheng masih sangat kuat. Dari saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berbicara. Benar, jika anak ini benar-benar Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, maka dia benar-benar perlu berpikir dengan hati-hati. Yang lain buru-buru mengikutinya. Saya pikir Tuan Zanders di kota Jiangcheng juga layak untuk keluarga yang kita. Saat ini, seorang lelaki tua kurus berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yang Yongtai memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan buru-buru mengerutkan kening dan bertanya, Paman keempat, apa yang kamu katakan salah, jadi bagaimana jika Fendi Zanders ini adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng? Contoh. Tidakkah menurutmu Fendi Zanders ini tidak layak untuk keluarga yang kita? Lelaki tua itu bertanya balik. Sekarang ini bukan tentang apakah Fendi Zanders dapat menandingi keluarga yang kita. Jangan lupa bahwa keluarga Wang adalah keluarga seni bela diri kuno. Fendi Zanders ini tidak ada apa-apanya di depan keluarga Wang, dan gaya perilaku Fendi Zanders ini terlalu berlebihan. Terlalu sombong, jika kita menikahkan Cleo Feilin dengan Fendi Zanders ini, saya khawatir itu akan membawa masalah besar bagi keluarga yang kita. Di masa depan. Hubungan antara Yang Yongtai dan keluarga Wang masih sangat baik, jadi saat ini dia membantu keluarga Wang untuk berbicara, khawatir keluarga yang tiba-tiba berubah pikiran. Orang tua. Yang berbicara sebelum mendengar kalimat ini, wajahnya terlihat sedikit tidak berdaya, dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Karena hubungan antara lelaki tua ini dan ayah Yang Cui Juan masih sangat baik, namun status lelaki tua itu di keluarga yang relatif rendah, dan dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali, jadi setelah mendengar kata-kata Yang Yongtai, dia secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya bisa menutup mulutku dengan patuh. Di keluarga Yang, bukan siapapun yang lebih tua memiliki status lebih tinggi, tetapi siapa yang lebih berkuasa akan berbicara lebih berkuasa. Yang Yongtai mengendalikan banyak bisnis keluarga Yang, nomor 2 setelah pemiliknya, dan lelaki tua itu tidak memberikan banyak kontribusi kepada keluarga Yang sekarang, jadi meskipun Yang Yongtai menegurnya, dia tidak berani membantah apapun. Saya pikir apa yang dikatakan Yongtai benar. Meskipun Fendi Zanders ini memiliki latar belakang tertentu, Tuan Zanders di kota Jiangcheng memang sangat kuat, tapi tidak peduli bagaimana dia membandingkannya dengan keluarga Wang, dia masih lebih lemah. Semua orang juga mulai untuk mengikuti. Benar, dan Fendi Zanders memukuli Lu Wei seperti itu, keluarga Lu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, jika kita terlalu dekat dengan Fendi Zanders, mungkin kita akan terlibat. Ketika saatnya tiba untuk menyinggung keluarga Lu dan keluarga He dari keluarga Wang karena sedikit Fendi Zanders, kerugiannya tidak akan sebanding. Kita harus tetap memihak keluarga Wang dan keluarga Lu. Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat. Semua orang mengikuti. Yang Yongtai mengangguk sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, mengungkapkan kepuasannya. Di mata orang-orang ini, tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, dia tetap sendirian. Dia masih belum bisa bersaing dengan 3 keluarga besar keluarga Wang, keluarga Lu, dan keluarga He. Yang Cui Juan duduk diam di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan melakukan hal seperti itu. Tapi bukan ini yang dia pedulikan. Yang benar-benar dia pedulikan adalah apakah masalah ini akan menimbulkan masalah baginya. Akan menjadi hal yang baik bagi Yang Cui Juan jika dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat keluarga Wang menyingkirkan Fendi Zanders jika dia tidak menimbulkan masalah. Oke, percuma kita membahas hal-hal ini sekarang, mari kita tunggu sampai Patriark datang dan melihat apa pendapat Patriark. Saat ini, Yang Yongtai tiba-tiba berbicara. Saat ini, Yang Zhengwo baru saja masuk ke ruang konferensi. Setelah melihat Yang Zhengwo, semua orang sepertinya telah menemukan tulang punggung, dan mulai menanyakan pendapat Yang Zhengwo. Dan Yang Zhengwo tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yang Zhengwo saat ini. Patriark, menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani? Setelah Yang Zhengwo duduk, Yang Yongtai bertanya pada Yang Zhengwo. Yang Zhengwo ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menoleh untuk melihat posisi Yang Jianye, dan berkata kepada Yang Jianye tanpa ekspresi, ceritakan padaku tentang kejadian hari ini dari awal hingga akhir, tanpa mencampur adukkan emosimu sampai akhir. Katakan saja apa yang terjadi di, kamu tahu.
Setelah Yang Jianye mendengar perkataan Yang Zhenguo, dia tidak berani berbicara yang tidak masuk akal, jadi dia buru-buru menceritakan apa yang terjadi hari ini dari awal sampai akhir. Meskipun Yang Zhenguo mengingatkan Yang Jianye untuk tidak membawa emosinya sendiri, nyatanya Yang Jianye lebih cenderung ke pihak Wang Wendong dalam kata-katanya. Bagaimanapun, ayahnya Yang Yongtai ada di pihak Wang Wendong, jadi dia harus mendukung ayahnya. Setelah Yang Jianye menjelaskan keseluruhan kejadian secara lengkap, semua orang merasa bahwa karakter Fendi Zanders agak terlalu sombong. Faktanya, Lu Wei tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, Fendi Zanders justru memukuli Lu Wei seperti ini. Terlebih lagi, Yang Jianye menceritakan semua yang dikatakan Fendi Zanders secara detail, dan semua orang menjadi semakin marah setelah mendengarnya. Fendi Zanders ini benar-benar terlalu sombong. Dia jelas tidak menganggap serius keluarga yang kita. Dia hanyalah bos kota Jiangcheng, dan dia tidak memiliki keterampilan yang hebat. Jika anak ini diberi waktu beberapa tahun lagi, saya kira dia akan mengharapkan hal buruk di leher kita. Seorang lelaki tua berteriak dengan ekspresi sangat marah. Itu benar, karakter Fendi Zanders ini terlalu sombong. Bagaimana bisa ada orang yang sombong? Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Fendi Zanders ini. Semua orang mulai berbicara dengan suara rendah. Namun, pada saat ini, Yang Zhenguo tiba-tiba menatap Yang Jianye, dan kemudian bertanya kepada Yang Jianye tanpa ekspresi, "The Hetian yang Anda sebutkan tadi seharusnya adalah putra dari keluarga Marsekal He, kan?" "Benar, dia adalah putra dari keluarga Marsekal He." Yang Jianye mengangguk dengan cepat. Setelah Yang Zhenguo mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan suara rendah, "Keluarga He ini bukanlah keluarga biasa. Energi keluarga He di wilayah militer masih sangat menakutkan, dan saya mendengar bahwa keluarga He hubungannya dengan keluarga Wang sangat baik, ditambah lagi Fendi Zanders sendiri menyinggung keluarga Lu, anak ini memang dalam masalah besar." Akhir bab ini. Bab 1277. Bab 1277 balas dendam. Tiga keluarga besar ini ditambah keluarga yang kita, Fendi Zanders sebenarnya tidak memperhatikannya. Fendi Zanders ini benar-benar terlalu sombong. Apakah dia mengira bahwa dia adalah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, jadi dia bisa melakukannya apapun yang dia inginkan? Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara dingin. Saya pikir karena Fendi Zanders berani menjadi begitu sombong, pasti ada kartu truf yang tidak dia tunjukkan. Saat ini, orang lain berbisik. Kartu apa yang dimiliki Fendi Zanders? Yang Yongtai mencibir, lalu melanjutkan, bahkan jika Fendi Zanders benar-benar memiliki beberapa kartu hall, itu tidak ada gunanya sekarang. Saya tidak percaya dia bisa menangani tiga keluarga besar ini. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Yang Zhenguo berkata, "Gaya Fendi Zanders dalam melakukan sesuatu memang sangat arogan, tapi menurut saya dia harus memiliki modal untuk menjadi sombong karena dia berani menjadi begitu sombong, dan Fendi Zanders tidak berbicara kepada keluarga kami. Jika ada konflik langsung antar manusia, saya pikir lebih baik seperti ini. Jika keluarga Wang, keluarga Lu, dan keluarga He ingin membalas dendam pada Fendi Zanders, keluarga yang kami dapat mengabaikannya dan mempertahankannya. Sikap netral. Dalam hal ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Jika keluarga yang kita terlibat dalam masalah ini, saya pikir itu hanya akan membuat masalah menjadi lebih baik. Lebih merepotkan. Tidak peduli siapa yang kita sakiti, itu akan berdampak besar pada kita, jadi kita harus tetap netral." Setelah mendengar kata-kata Yang Zhenguo, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Karena mereka awalnya mengira Yang Zhenguo akan mendukung keluarga Wang, tetapi tidak ada yang mengira Yang Zhenguo akan memilih sikap netral pada akhirnya. Namun, dengan sikap netral seperti itu, sudah sangat bias terhadap pihak Fendi Zanders. Lagi pula, jika Yang Zhenguo juga berada di pihak keluarga Wang, maka Fendi Zanders pasti menemui jalan buntu kali ini, tetapi Yang Zhenguo tidak memilih untuk menambah penghinaan pada lukanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yang Zhenguo di dalam hatinya, tetapi Yang Zhenguo sudah berbicara, dan mereka tidak berani mengatakan apapun, jadi mereka mengangguk setuju tanpa daya. Segera, semua orang di keluarga Yang pergi satu demi satu. Namun Yang Yongtai datang ke sisi Yang Zhenguo dan bertanya dengan lembut, "Ayah, apa rencanamu? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Tidak ada yang akan membantu, kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Yang Zhenguo menjawab dengan ringan. Tetapi Fendi Zanders tidak mungkin menjadi lawan dari tiga keluarga besar ini. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati ketiga keluarga besar ini? Yang Yongtai berkata dengan sangat bingung. Keluarga yang kami telah mencapai posisi di mana kami tidak dapat bergerak maju, jadi saya tidak ingin mengambil risiko ini, jadi sekarang tampaknya Fendi Zanders pasti kalah, tetapi kenyataannya, menurut saya Fendi Zanders harus memiliki sesuatu. Kalau tidak, saya tidak akan terlalu sombong, jika ketiga keluarga besar ini kalah dari Fendi Zanders, maka keluarga yang kita juga akan menderita, cara terbaik sekarang adalah tetap netral. Yang Zhenguo berkata dengan wajah kosong. Tapi Yang Yongtai sangat bingung, tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Ayah, jangan memuji Fendi Zanders, apa yang bisa dimenangkan Fendi Zanders? Segala sesuatu di dunia ini memiliki pro dan kontra.
Jika Fendi Zanders tidak punya niat untuk menang, mengapa dia datang ke sini untuk mati? Jika dia bisa mencapai seperti sekarang ini, itu berarti dia tidak bodoh, jadi kamu bisa melakukannya apa yang kuinginkan, ayo kita lakukan. Yang Zhengwo berbisik kepada Yang Yongtai. Tapi, Yang Yongtai memandang Yang Zhengwo dengan kilatan kegembiraan di matanya, dan membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi Yang Zhengwo sama sekali tidak berniat untuk terus mengobrol dengan Yang Yongtai, dan langsung pergi. Tapi Yang Yongtai berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, kejadian yang terjadi di hotel tadi telah menyebar ke kota Tenggara. Pada dasarnya, selama kalangan atas di kota Tenggara sudah mendengar hal ini. Lagi pula, Lu Wei baru saja dieksekusi, dan identitas Lu Wei masih sangat sensitif, sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Sekarang kelas atas di seluruh kota Tenggara sangat tertarik dengan Tuan Zanders dari kota Jiangcheng ini. Mereka benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang mampu melakukan hal seperti itu. Dan Lu Wei dikirim ke rumah sakit terbaik di kota Tenggara oleh Wang Wendong. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa tidak ada cara untuk merawatnya, dan harus memindahkan Lu Wei ke rumah sakit lain. Karena tingkat perawatan medis di rumah sakit mereka tidak mampu mengobati mereka. Faktanya, kalimat ini pada dasarnya setara dengan mengucapkan hukuman mati Lu Wei. Rumah sakit di kota Tenggara ini masih sangat terkenal. Jika tidak ada hubungannya dengan rumah sakit ini, maka Anda hanya bisa pergi ke luar negeri untuk mencobanya, tetapi efeknya mungkin tidak terlalu bagus. Bagaimanapun juga, serangan Fendi Zanders terlalu kejam, langsung mematahkan kaki Lu Wei. Tidak ada harapan untuk sembuh sekarang. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga Lu pun segera bergegas ke kota Tenggara. Selain itu, keluarga Lu juga mengucapkan kata-kata kejam bahwa mereka akan membunuh Fendi Zanders dengan cara apapun untuk membalaskan dendam putra mereka. Saat berita itu keluar, seluruh kota Tenggara terguncang. Semua orang sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, yang satu adalah keluarga besar yang sangat terkenal di ibu kota, dan yang lainnya adalah Tuan Zanders dari Jiangcheng yang baru saja muncul di hadapan orang-orang. Kalau memang ada pertarungan antara keduanya. Kalau bangun pasti seru banget. Orang-orang di kota Zonghai ini juga siap menunggu dan melihat keseruannya. Di dalam rumah sakit. Ayah Lu Wei, Lu Chaonan, memandang Lu Wei di unit perawatan intensif dengan ekspresi yang sangat serius. Saat ini, orang tua dan kerabat Lu Wei semuanya telah tiba di sini, dan ibu Lu Wei sudah menangis saat ini. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Siapa yang disinggung putranya hingga dipukuli seperti ini? Chaonan, cepat pikirkan cara. Kata ibu Lu Wei kepada Lu Chaonan sambil menitikkan air mata. Dan Lu Chaonan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Aku sudah menghubungi dokter di luar negeri, tapi paling cepat besok harus menjalani prosedur pemindahan, dan sekarang kita tidak bisa pergi sama sekali. Ya Tuhan, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Apa yang telah kami lakukan? Ibu Lu Wei menangis, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Oke, keadaannya sudah seperti ini, apa gunanya menangis sekarang? Lu Chaonan mengerutkan kening dan memarahi. Saat ini, dokter keluar dari unit perawatan intensif. Akhir bab ini. Bab 1278 Bab 1278. Lu Chaonan bergegas dan bertanya kepada dokter dengan penuh semangat, dokter, bagaimana kabar anak saya sekarang? Setelah dokter mendengar kalimat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan lembut, Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Tidak ada kemungkinan sembuh, apa maksudnya? Lu Chaonan tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi gugup. Dokter menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Lu mungkin harus berbaring di tempat tidur di masa depan, karena kaki dan tangannya patah, jadi dia bahkan tidak bisa duduk di kursi roda. Titik petik 2. Setelah Lu Chaonan mendengar kata-kata ini, dia membeku di tempatnya, merasa matanya benar-benar gelap. Hasil ini jelas tidak bisa diterima olehnya. Dan Ibu Lu Wei langsung pingsan. Tuan Lu, Anda tidak perlu terlalu sedih sekarang. Jika kondisinya memungkinkan, Anda juga dapat mengajak Tuan Lu pergi ke luar negeri untuk melihatnya, tapi menurut saya tidak ada banyak harapan, kecuali teknologi medis sudah lebih berkembang. Dalam beberapa tahun. Sekarang, mungkin masih ada harapan, tapi sekarang harapannya sangat tipis. Dokter memandang Lu Chaonan dan melanjutkan. Lu Chaonan mengerutkan kening, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Dokter, saya mengerti. Dokter memandang Lu Chaonan dan mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana Fendi Zanders ini bisa begitu kejam? Kebencian macam apa yang dimiliki anakku terhadapnya? Lu Chaonan menatap punggung dokter itu dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Wendong berjalan langsung ke sisi Lu Chaonan, dan berkata dengan suara rendah, Paman Lu, saya sebenarnya ada di sana pada saat itu, dan saya tidak menghentikan Fendi Zanders. Saya juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk Lu Wei menjadi seperti ini, jadi apapun yang ingin kamu lakukan, keluarga Wang kami tidak akan berpangku tangan, aku ingin membalaskan dendam Lu Wei.
Wendong, aku sangat puas jika kamu dapat mengirim anakku ke rumah sakit dan mengatakan hal seperti itu kepadaku, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Fendi Zanders itu benar-benar terlalu sombong. Hanya saja mereka tidak menganggap serius keluarga Lu kita. Lu Chaonan mengertakkan gigi dan berkata, ya, saya juga mengingatkan Fendi Zanders pada saat itu, tetapi Fendi Zanders sama sekali tidak memperhatikan kata-kata saya. Wang Wendong berpura-pura memasang ekspresi tidak berdaya, dan berkata dengan lembut kepada Lu Chaonan. Panggil. Lu Chaonan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, keluarga Lu kami hanya memiliki satu laki-laki, Xiao Wei, dan dia memukulinya hingga menjadi cacat. Tidak peduli apa, aku akan membunuh pria ini dengan milikku dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam anakku. Paman Lu, jangan khawatir, aku sudah menghubungi orang-orang di keluarga kita, dan keluarga kita akan segera mengirimkan prajurit. Jika kamu membutuhkan bantuanku, telepon saja aku. Wang Wendong buru-buru memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, keluarga kerajaanmu sudah mengirimkan prajurit. Setelah Lu Chaonan mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Benar, Fendi Zanders ini tidak hanya mematahkan kaki Lu Wei, tetapi juga memprovokasi keluarga Wang kami berkali-kali, jadi keluarga Wang kami tidak bermaksud untuk melepaskan orang ini, keluarga Wang kami telah mengirimkan prajurit misterius ke sana. Kata Wang Wendong buru-buru. Kalau begitu aku jangan khawatir, aku harus menghancurkan tubuh Fendi Zanders ini menjadi ribuan keping, jika tidak maka akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Lu Chaonan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, jika paman Lu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Wang Wendong berkata dengan lembut kepada Lu Chaonan. Oke, kamu duluan. Lu Chaonan mengangguk. Setelah ragu sejenak, Wang Wendong berbalik dan pergi, lalu kembali ke mobilnya. Setelah masuk ke dalam mobil, pengemudi menoleh untuk melihat ke arah Wang Wendong, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Wang Wendong, Tuan Wang, kemana kita akan pergi sekarang? Bagaimana situasi di pihak Hetian? Wang Wendong bertanya dengan suara rendah sambil memainkan ponselnya. Tuan He baik-baik saja sekarang. Dia datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan sederhana lalu pergi. Dia juga memberitahu saya bahwa Fendi Zanders tidak mudah. Harap berhati-hati. Jawab pengemudi itu. Fendi Zanders ini memang tidak sederhana, tapi terus kenapa? Wang Wendong mencibir, lalu melanjutkan, Fendi Zanders ini telah menyinggung terlalu banyak orang kali ini. Bahkan jika saya tidak melakukannya, bukankah keluarga Lu tidak akan melakukannya? Fendi Zanders sama sekali tidak menganggap serius kami sebagai orang. Titik. Dia akan membayar harga atas kesombongannya. Ya, keluarga Lu pasti tidak akan melepaskan Fendi Zanders. Sopir itu mengangguk sedikit. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Bai Bing? Wang Wendong terus bertanya pada sopirnya. Ini. Sopir itu tampak ragu-ragu. Ketika Wang Wendong melihat pengemudi itu tampak ragu-ragu, ekspresi wajahnya sedikit marah, dan dia mengerutkan kening dan berkata, jangan ragu-ragu di sini, katakan saja apa yang kamu punya. Bagus. Itu sopir itu mengangguk ringan, lalu berkata dengan suara rendah, setelah kami meninggalkan hotel, Nona Bai juga pergi, tapi menurutku Nona Bai tidak terlalu ingin terlibat dalam masalah ini, dia bahkan tidak pergi ke rumah sakit. Untuk menemui Tuan Lu. Apa yang sedang dilakukan Bai Bing? Setelah Wang Wendong mendengar kalimat ini, jejak kemarahan muncul di matanya, lalu dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Bai Bing dan memutar nomornya. Sopir itu memandang Wang Wendong tanpa daya, tetapi tidak berkata apa-apa. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, Bai Bing akhirnya menjawab telepon tersebut, lalu bertanya dengan lembut, Tuanku, ada apa? Bai Bing, apa maksudmu sekarang? Wang Wendong bertanya langsung. Apa yang saya maksud? Setelah mendengar kalimat ini, Bai Bing tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada main-main, Pangeran Wang, apa yang kamu bicarakan? Aku bertanya padamu tentang Fendi Zanders, bagaimana pendapatmu tentang itu? Fendi Zanders mengalahkan Lu Wei seperti ini, kamu tidak berencana untuk hanya berdiam diri dan menonton. Wang Wendong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ini masalah antara Fendi Zanders dan keluarga Lu. Sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Bai Bing menjawab sambil tersenyum. Kamu. Setelah Wang Wendong mendengar kata-kata Bai Bing, dia langsung terdiam. Tuanku, saya tahu ada konflik antara Anda dan Fendi Zanders. Saya juga tahu bahwa keluarga Lu dan keluarga He telah dimanfaatkan oleh Anda, tetapi kebodohan mereka tidak berarti saya juga bodoh. Sepertinya tidak ada hubungan antara aku dan Fendi Zanders. Tidak ada kebencian yang mendalam, jika hanya karena masalah Anda inilah kami terlibat dengan seluruh keluarga baik kami, itu benar-benar tidak ada gunanya, jadi saya berencana untuk menonton kegembiraannya besok, dan saya tidak akan membantu siapapun di kedua sisi. Lanjut Bai Bing. Akhir bab ini. Bab 1279 Bab 1279. Setelah Wang Wendong mendengar kata-kata Bai Bing, hatinya sangat marah. Tapi saat ini, dia tidak bisa menemukan alasan apapun bagi Bai Bing untuk membantunya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu tidak membantu siapapun di kedua sisi, bukan? Wang Wendong bertanya dengan suara rendah. Ya. Bai Bing sedikit mengangguk. Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan.
Jawab Wang Wendong kosong. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Bai Bing tersenyum ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah mendengar nada buta dari ujung telepon yang lain, Wang Wendong menghela nafas lega. Meskipun Bai Bing tidak memilih untuk berpihak pada Wang Wendong, ini sudah merupakan hasil terbaik bagi Wang Wendong. Lagi pula, selama Bai Bing tidak melompat keluar saat ini untuk melukai dirinya sendiri, itu akan sangat bagus. Awalnya saya mengira Fendi Zanders hanyalah orang biasa. Saya tidak menyangka akan menimbulkan begitu banyak masalah, tapi ini juga bagus. Saya bisa mengatasi masalah serius ini dengan memanfaatkan pesta ulang tahun. Jika tidak, saya akan melakukannya tunggu sampai Fendi Zanders tumbuh dewasa akan lebih merepotkan di masa depan. Melihat ponselnya, Wang Wendong tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan sesuatu. Pada saat ini, pengemudi juga menoleh untuk melihat Wang Wendong, dan bertanya dengan lembut kepada Wang Wendong, "Guru, apakah Cleo Fei Lin ini sangat penting bagi Anda?" Tentu saja Cleo Fei Lin tidak penting. Yang benar-benar saya hargai adalah properti keluarga Yang. Saya berencana menggunakan Cleo Fei Lin untuk mengendalikan semua properti keluarga Yang di tangan saya. Cleo Fei Lin tidak lebih dari seorang wanita. Bagaimana bisakah aku maukah kamu membuang begitu banyak energi untuk seorang wanita? Wang Wendong berkata dengan nada yang sangat tenang. Setelah pengemudi mendengar kalimat ini, dia hanya bisa mengerutkan kening, dan tidak berkata apa-apa lagi. Malam berlalu dengan cepat. Semula pesta ulang tahun yang Zhengwo kali ini sangat megah, dan banyak tokoh ternama dari Tiongkok yang diundang ke atas panggung, lalu kejadian antara Fendi Zanders dan Lu Wei membuat semakin banyak orang penasaran dengan hasil akhir dari pesta ulang tahun tersebut. Ada apa? Sekarang yang benar-benar dikhawatirkan semua orang bukanlah pesta ulang tahun yang Zhengwo, tetapi pertarungan antara tuan muda legendaris Zhang dari Provinsi Dongjiang dan keluarga Wang, keluarga He dan keluarga Lu, tiga keluarga besar. Tentu saja sebagian besar masyarakat masih optimis dengan ketiga keluarga besar tersebut. Bagaimanapun, ketiga keluarga besar ini memiliki kekuatan yang sangat kuat di tiga bidang berbeda, dan Fendi Zanders hanyalah satu orang. Meskipun Anda, Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, sangat terkenal di kota Jiangcheng, ini adalah kota tenggara. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Jadi semua orang merasa kali ini Fendi Zanders pasti lebih banyak mengalami kesialan daripada keberuntungan. Jika Fendi Zanders benar-benar cukup pintar, dia harus segera meninggalkan kota tenggara sekarang. Tapi Fendi Zanders tidak berniat pergi sekarang. Jika Fendi Zanders benar-benar berencana untuk pergi, maka Fendi Zanders tidak akan datang ke kota tenggara, dan sangat mustahil untuk melakukan apapun pada Lu Wei. Dan alasan mengapa Fendi Zanders datang ke sini hari ini adalah untuk menangani semuanya. Meskipun keluarga yang terkenal dengan seni bela diri kunonya, nyatanya sumber keuangan yang dikuasai oleh keluarga yang masih sangat mencengangkan, dan jumlah perusahaan di bawah keluarga yang juga sangat menakutkan, namun karena keluarga yang relatif sedikit. Kuncinya, orang yang benar-benar memahami keluarga yang tidak banyak. Tetapi orang biasa tidak memahami keluarga Yang, tetapi orang-orang kelas atas yang sebenarnya mengetahuinya dengan baik. Kali ini, yang mengadakan jamuan makan besar di Yang Family Manor, hampir ribuan orang datang untuk menghadiri jamuan ulang tahun tersebut. Dari sini saja, sudah terlihat betapa mengerikannya kekuatan keluarga Yang. Meskipun keluarga Yang masih mempersiapkan dengan sangat baik, namun karena ruangannya sangat terbatas, tidak ada cara untuk menerima begitu banyak tamu pada saat yang bersamaan, yang menyebabkan banyak tamu memberikan hadiah ucapan selamat setelah memasuki manor, dan setelah bertemu dengan Tuan. Yang lalu dia langsung pergi, dan orang yang benar-benar bisa tinggal dan makan adalah orang yang sangat hebat. Ketika Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin tiba di Yang Family Manor, mereka menemukan bahwa jalan di depan Yang Family Manor diblokir sepenuhnya, dan segala jenis mobil mewah datang dan pergi. Mungkin mereka semua adalah bos besar yang bernilai lebih dari 100 juta yuan. Fendi Zanders juga melihat banyak mobil dengan plat nomor khusus di mobil-mobil ini, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa koneksi Yang Zhengwo memang sangat luas. Dan ketika Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin muncul, banyak orang fokus pada Fendi Zanders. Anak ini adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Sepertinya tidak, itu pasti pengemudi Cleo Fei Lin. Benar, menurutku anak ini terlihat biasa saja, dia sama sekali tidak mirip Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Semua orang telah mendengar banyak tentang Fendi Zanders, jadi setelah mereka melihat Fendi Zanders, mereka semua merasakannya. Ada kesenjangan besar antara Fendi Zanders dan Tuan Zanders yang legendaris dari kota Jiangcheng. Dan Fendi Zanders tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang lain, dan langsung memimpin Cleo Fei Lin menuju gerbang istana. Namun ketika Cleo Fei Lin hendak memasuki istana, dia tiba-tiba berhenti, lalu menatap Fendi Zanders dan berkata, "Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar ingin masuk?" "Tentu saja aku akan masuk." Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan mengangguk sedikit. "Tapi aku masih sangat khawatir. Sekarang orang-orang ini sedang menunggu untuk berurusan denganmu. Kalau tidak, menurutku lebih baik lupakan saja. Kita berdua tidak boleh masuk dan kembali ke kota Jiangcheng, oke?" Cleo Fei Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan nada sangat gugup. Anda harus tahu bahwa Cleo Fei Lin tidak tertidur sepanjang malam tadi, karena dia merasa apa yang akan terjadi hari ini terlalu menakutkan.
Begitu Fendi Zanders memasuki istana ini, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Meskipun Cleo Feilin telah memulihkan ingatannya sekarang, dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Fendi Zanders. Dia berpikir meskipun Fendi Zanders mewarisi sejumlah besar warisan, lalu bagaimana? Anda perlu mengenal orang-orang di seberang sana, tetapi ada keluarga besar seperti keluarga Wang, keluarga He, dan keluarga Lu. Bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, tidak banyak orang yang berani melawan mereka. Jangan khawatir, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun padaku. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Cleo Feilin. Kenapa? Jejak kekhawatiran melintas di mata Cleo Feilin. Apa yang salah? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Yang Cui Juan menelepon saya kemarin, dan dia memberitahu saya bahwa Anda telah lolos dari kematian kali ini, dan bahwa keluarga Lu telah memutuskan untuk membalaskan dendam Lu Wei, dan bahkan keluarga Wang mengundang ahli seni bela diri kuno, dan sikap dari keluarga yang adalah jika kamu tidak membantu siapapun, jika kamu masuk seperti ini sekarang, pasti akan menemui jalan buntu. Yang Cui Juan menyuruhku menjauh darimu. Cleo Feilin buru-buru berkata kepada Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1280. Bab 1280 Aku percaya padamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, dia tidak bisa menahan senyum, lalu berkata dengan lembut, karena Yang Cui Juan menyuruhmu menjauh dariku, kenapa kamu tidak meninggalkanku? Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan selalu berada di sisimu. Cleo Feilin buru-buru berkata pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan lembut, kamu harus tahu bahwa aku bukan lagi diriku yang asli, dan aku akan melindungi keselamatanmu. Denganku, tidak ada seorang pun akan menyakitimu. Saya tahu Anda telah mewarisi warisan dan sangat kaya, tapi menurut saya kita tidak perlu berhadapan langsung dengan orang-orang ini. Kita bisa kembali ke kota Jiangcheng dulu, lalu menunggu sampai waktunya tepat. Sebelum melakukannya, Cleo Feiliner berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat khawatir. Setelah Fendi Zanders melihat bahwa Cleo Feilin begitu mengkhawatirkannya, hatinya agak tergerak, jadi dia mengulurkan tangannya dan meletakkan Cleo Feilin ke dalam pelukannya, lalu berkata dengan lembut, Feier, jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri, tidak peduli siapa pihak lainnya hari ini, tidak ada cara untuk menghentikan kita berdua untuk bersama. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Feilin tertegun sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, matanya penuh emosi. Pada saat ini, Cleo Feilin tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders melakukan semua ini demi dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, Cleo Feilin tidak hanya tergerak tetapi juga terharu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua yang dilakukan Fendi Zanders adalah karena dirinya sendiri. Fendi Zanders lebih suka mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Yang Manor, hanya untuk menyingkirkan keluarga Yang. Jadi sekarang dia tidak dapat menemukan alasan untuk mencegah Fendi Zanders memasuki istana. Oke, karena kamu ingin masuk, maka aku akan menemanimu masuk. Cleo Feilin menatap Fendi Zanders dengan tegas dan berkata. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kita berdua. Keluarga yang tidak akan pernah berani melakukan apapun pada kita. Fendi Zanders tentu saja tahu apa yang dikhawatirkan Cleo Feilin, jadi dia menoleh dan menghibur Cleo Feilin dengan lembut. Yah, aku percaya padamu. Cleo Feilin mengangguk dengan sangat serius. Oh, apa yang kalian berdua masih lakukan sambil berdiri di sini? Apa kalian takut untuk masuk? Saat ini, suara seorang wanita terdengar di belakang mereka. Fendi Zanders menoleh ke belakang tanpa sadar, dan menemukan bahwa pembicaranya tidak lain adalah Yang Cui Ping. Fendi Zanders pernah bertemu Yang Cui Ping sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yang Cui Ping. Dan Yang Cui Ping juga sangat terkejut saat mendengar Fendi Zanders mematahkan tungkai dan kaki Lu Wei. Kedua tungkai dan kakinya patah. Hanya saja Yang Cui Ping sangat bahagia di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa semakin besar kejadiannya, Yang Cui Juan semakin tidak bisa mengakhirinya. Inilah yang sebenarnya ingin dia lihat. Karena kamu tidak memiliki keberanian, maka cepatlah pergi. Kudengar keluarga Lu berencana berurusan denganmu. Tapi Fendi Zanders menatap Yang Cui Ping dengan dingin, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya menyarankan Anda untuk tutup mulut terhadap saya, jika tidak saya akan membuat Anda menyesal seumur hidup Anda. Setelah Yang Cui Ping mendengar kalimat ini, momen ketakutan melintas di matanya. Karena dia tahu bahwa sejak Fendi Zanders mengatakan ini, dia benar-benar berani melakukannya. Bagaimanapun, Fendi Zanders berani mengalahkan orang seperti Lu Wei. Potong. Yang Cui Ping menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu berjalan ke istana tanpa berkata apa-apa. Setelah memasuki istana, Yang Cui Juan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian diam-diam mengutuk di dalam hatinya, jika kamu sombong sekarang, kamu akan segera merasa lebih baik. Fendi Zanders meraih tangan kecil Cleo Feilin dan diikuti ke dalam istana. Dan Yang Jianye berdiri di depan pintu untuk menerima para tamu. Ketika Yang Jianye melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit berubah, namun kini dia tidak lagi berani memprovokasi Fendi Zanders, karena dia mengetahui latar belakang Fendi Zanders di dalam hatinya.
Bahkan jika Fendi Zanders mungkin bukan lawan dari 3 keluarga besar saat ini, dia tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung Fendi Zanders sekarang. Terlebih lagi, Yang Zhengwo telah mengeluarkan perintah bahwa keluarga yang tidak boleh mencampuri urusan Fendi Zanders dengan 3 keluarga besar, dan mereka hanya bisa menonton kesenangan itu dengan tenang. Dalam hal ini, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, dampaknya tidak akan baik bagi keluarga yang mereka. Tuan Zanders, Nona Lin, apakah kalian berdua di sini? Saat ini, sikap Yang Jianye terhadap Fendi Zanders berubah 360 derajat, dan dia berinisiatif untuk melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Yang Jianye, ekspresi wajahnya juga terlihat sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka sikap Yang Jianye akan berubah begitu banyak. Tuan Zanders, Nona Lin, silakan masuk dengan cepat. Yang Jianye tidak peduli dengan sikap Fendi Zanders, dan berbicara lagi. Kebaikan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Yang Jianye buru-buru membawa Fendi Zanders, Cleo Fei Lin, dan Cleo Fei Lin ke dalam istana, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil berjalan, Tuan Zanders menyalahkan saya karena tidak dapat mengenali Taisan, dan tidak mengenali identitas Anda. Bagaimana menyinggung, dan apa yang kamu lakukan? Saya harap Anda dapat mengabaikan penjahatnya. Fendi Zanders menatap Yang Jianye dengan ringan, dan tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Yang Jianye ini benar-benar mempermainkan angin. Dia meremehkannya dengan segala cara yang mungkin sebelum dia mengetahui identitasnya. Kamu tidak pantas membuang waktuku. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Setelah Yang Jianye mendengar kata-kata Fendi Zanders, jejak kesedihan muncul di matanya, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu sombong. Namun setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tetap tidak berbicara. Karena dia tidak ingin menyinggung perasaan Fendi Zanders, dia tahu seseorang akan datang untuk menangani Fendi Zanders hari ini. Dan Fendi Zanders benar-benar tidak peduli dengan Yang Jianye. Bagaimanapun, di mata Fendi Zanders, Yang Jianye hanyalah orang kecil, dan tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk orang seperti ini. Tuan Fendi Zanders, kota Jiangcheng, Nona Cleo Fei Lin ada di sini. Setelah Yang Jianye membawa Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin ke dalam istana, dia langsung berteriak. Namun, setelah dia selesai meneriakkan kata-kata ini, para tamu di istana hampir seketika mengarahkan pandangan mereka pada Fendi Zanders dan Cleo Fei Liner. Tampaknya saat ini, Fendi Zanders menjadi fokus perhatian semua orang. Di antara mata orang-orang ini, mata sebagian orang penuh rasa ingin tahu, mata sebagian orang sangat penasaran, dan sebagian orang tampak sedikit bingung, namun lebih banyak orang yang menyombongkan diri. Karena mereka semua ada di sini untuk menyaksikan keseruan hari ini.